dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah. Ya Rabb, khususnya ya Rabb untuk bapak ibu yang selalu mendukung program Masjid Darul Ilmi ya Rabb, untuk keluarga Bapak Krishna ya Rabb, untuk ibu Pujati Dewi Hadmoko dan keluarganya ya Rabb. Ya Rabb, kabulkanlah hajat-hajat mereka ya Rabb, ampunilah dosa-dosa mereka ya Rabb, berikanlah kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhirat mereka ya Rabb. Ya Rabb, kami mohon padamu ya Rabb, limpahkanlah keberkahan dan ridho-Mu ya Rabb, lancarkanlah rezekinya, sehatkanlah ya Rabb lahir dan matinya, lancarkanlah dan mudahkanlah segala urusannya ya Rabb, jagalah keluarga dan anak-anak keturunannya ya Rabb, jadikanlah anak-anak yang soleh dan solehah ya Rabb, berbakti kepada orang tuanya ya. Dengan menyebut nama Allah, tanah bumi kami, dengan ludah sebagian dari kami, semoga disembuhkan penyakit kami dengan izin Rabb kami. Jadi dibacakan di dekat tadi, diludahi, taruh di tanah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan, sehingga pada petang atau malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang paling dicintainya, di tempat yang terbaik, yaitu masjid, tepatnya di Masjid Darul Ilmi. Kemudian dikumpulkan kita di majelis yang dimuliakan, yaitu majelis ilmu. Juga tadi diawali dengan berbuka puasa sunnah bersama. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semuanya. Amin. Juga kepada muslimin donatur, Allahumma ati man at'amani wa asqi man saqani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik dari sedekah makan dan minum untuk buka puasa pada hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan semoga amal atau ibadah yang telah kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini melanjutkan pembahasan tentang ruqyah syar'iyyah. Sudah episode berapa ini Pak Ikhwan ya? 4 ya? 4 atau 5 ya? Kemarin sudah kami sampaikan meruqyah dengan media air ya, meruqyah dengan media air. Ada berapa jamaah? Ada 7.
ada 7 cara atau ya ada 7 cara meruqyah dengan menggunakan media air. Mohon maaf, ada 9. Ada 9 cara meruqyah dengan media air. Kalau panjenengan lupa dan kelihatannya banyak yang lupa, ya gitu ya, maka panjenengan bisa kembali murojaah di YouTube, karena setiap kali kajian ini direkam dan diupload ke YouTube, dan nanti setelah diupload akan di-share di grup warga muslim ya. Nah, nanti panjenengan silahkan murojaah atau silahkan kembali menyimak atau mendengarkan bagaimana cara meruqyah dengan menggunakan media air ya, untuk menghemat waktu gitu, daripada kemudian kembali kami sampaikan. Kemudian yang selanjutnya pada malam hari ini akan kami sampaikan yaitu meruqyah dengan media tanah. Nanti kalau waktunya cukup, insya Allah bersambung ke meruqyah dengan media daun bidara. Nah, gitu ya. Dulu kami sampaikan bahwasanya metode ruqyah itu banyak. Ya. Kalau mau dikumpulkan semua metode ruqyah, sangat banyak sekali. Maka kemudian penting kiranya ini kami sampaikan supaya kita tidak terlalu atau tidak hanya memakai satu metode, tapi bisa memakai metode yang lain di kasus-kasus tertentu. Nah gitu ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meruqyah dengan media tanah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah ini memiliki banyak manfaat, dan bahkan kita ini manusia bahan penciptaannya dari tanah ya. Tanah kan warnanya macam-macam ya. Nah, ini kulit kita nih ya warnanya macam-macam nih. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, enek sing jeliteng dengan nih, insyaallah. Kalau orang soleh tercipta dari tanah yang bagus. Kalau orang yang tidak soleh tercipta dari tanah yang sengketa. Nggak, ini cuman insyaallah. Di antara manfaat dari tanah yang Allah ciptakan yaitu apa? Untuk mendinginkan dan menetralkan energi negatif pada tubuh seseorang. Maka nanti di beberapa kasus ketika menggunakan media ini, maka pasien nanti diruqyah di atas tanah. Jadi sebisa mungkin telapak kakinya itu langsung nyentuh tanah. Di beberapa kasus, ya, tidak di semua kasus. Dan juga disarankan bagi air, kemarin kan kita bicara ruqyah metode ruqyah dengan media air. Kalau sudah airnya diruqyah, ini yang disarankan oleh para peruqyah, ya. Kalau air sudah diruqyah atau madu sudah diruqyah atau kurma atau minyak zaitun atau apapun yang sudah diruqyah, maka disarankan untuk tidak ditaruh di atas tanah atau di atas lantai. Ya. Taruh di atas. Maksudnya bagaimana? Di atas meja kah? Ya. Jangan kemudian ditaruh diselehke di lantai, ya. Karena tanah atau lantai ini memiliki daya serap, Pak.
atau dia menjadi penetral, sifatnya menyerap dan menetralkan. Maka begitu nanti airnya sudah diruqyah atau madu sudah diruqyah atau minyak apa sudah diruqyah, begitu dia ditaruh di lantai, wah nanti dikhawatirkannya jadi netral. Ini bisa diperhatikan. Nah, kembali kepada tadi, manfaat dari tanah yaitu apa? Mendinginkan dan menetralkan. Di antaranya menetralkan energi negatif pada tubuh seseorang. Selain itu, tanah juga bisa menjadi media yang disunahkan Rasulullah SAW untuk mendampingi ruqyah dari berbagai macam penyakit. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul lil marid bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa satimuna biidni rabbina. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang sakit dengan kalimat berikut. Dengan menyebut nama Allah, tanah bumi kami dengan ludah sebagian dari kami, semoga disembuhkan penyakit kami dengan izin Rabb kami. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idashtakal insanu syai'a minhu au kanat bihi qarhatun au juriha. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi isba'ihi hakada. Kemudian wa wada'a sabbabatahu bil ardi summa rafa'aha bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa satimuna biizni rabbina. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu apabila ada orang yang mengeluhkan suatu penyakit atau terdapat padanya luka ataupun borok, luka atau borok, tahu borok ya? Yang biasanya di mana? Kepala, atau luka yang ada di kulit. Maka Nabi SAW berucap pada telunjuknya seperti ini. Nah, ini kemudian mempraktekkanlah apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sambil meletakkan jari telunjuk ke tanah. Ya, meletakkan jari telunjuk ke tanah. Kemudian beliau mengangkatnya, kemudian berdoa dengan menyebut nama Allah, tanah bumi kami dengan ludah sebagian dari kami, semoga disembuhkan penyakit kami dengan izin Rabb kami. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jadi jamaah, hadis-hadis yang seperti ini jarang kita dengar. Kenapa? Karena pembahasan tentang Tibbun Nabawi, pembahasan tentang ruqyah syar'iyah itu jarang sekali dibahas di masjid, di majelis ta'lim, di musola dan semacamnya. Yang sehingga kemudian yang sering kita dengar dari hadis itu ya tentang akhlak, tentang akidah, tentang tauhid, tentang ibadah, gitu ya. Tapi tentang bagaimana pengobatan Nabi Muhammad SAW, bagaimana kemudian bagaimana metode-metode ruqyah syariah yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW itu jarang kemudian dikaji. Begitu ada peruqyah menggunakan metode yang jarang orang tahu,
itu biasanya peruqyahnya kemudian malah dapat fitnah dukun. Sebab orang tuh taunya kalau ruqyah itu ya cuma dibacakan. Wes nggak usah pakai macam-macam, cuma dibacakan tok. Lah sedangkan para peruqyah yang kemudian dia memang spesialisasinya di situ, dia memang pakarnya di situ, dia memang mendalami ilmunya di situ, yang sehingga dia tahu banyak metode dalam ruqyah. Di antaranya kemarin yang kami sampaikan ya, pakai air dari 3 sumur kan itu ya, pakai air belerang, pakai air pancuran, golek grojokan sewu, golek grojokan sewu kebanteran ya, grojokan sewu ini Bani Sirah mumet malah. Ini rasa grojokan sewu, grojokan 500 ya, apa grojokan 100 itu. Jadi ketika peruqyah ini untuk menyarankan sana ke Tawangmangu atau sana kemana, itu dikiraninya klenik itu loh Pak ya. Dikiranya itu sesuatu yang mistis, padahal itu disunahkan. Karena tidak ada air hujan, nah gitu ya, maka sebagai alternatifnya adalah air sumber pegunungan. Kalau ada hujan, maka pakai air hujan, dia hujan-hujan, atau mandi pakai air hujan. Tapi karena tidak ada hujan, karena mungkin paceklik, panas dan tidak musimnya hujan, maka penggantinya adalah mata air dari pegunungan. Ya. Jadi langsung datang ke, misalkan kalau di sini kan yang paling dekat di mana? Tawangmangu kan itu ya. Kalau penyakit kulit bisa berendam ke air belerang. Di sini yang air belerang mana? Daerah Dieng ya, atau mungkin Wonosobo sana. Berendam pakai air belerang. Sambil nanti berendam atau sambil nanti dia berada di bawah grojokan tadi atau air pancuran yang sumber tadi, sambil dia membacakan ayat-ayat ruqyah. Atau kemudian dimandikan atau disemprot pakai air selang itu ya, kemudian sambil diruqyah. Itu kemarin yang sudah kami sampaikan. Nah nanti bisa di murojaah lagi. Kalau berendam di air belerang itu manfaatnya untuk penyakit yang ada kaitannya dengan kulit ya. Sambil kemudian baca ayat-ayat ruqyah. Ayatnya apa saja kemarin sudah saya sampaikan. Oke. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada tadi, yaitu meruqyah dengan media tanah. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan ini, metode dengan menggunakan tanah. Untuk apa? Penyakit atau untuk luka kulit atau borok. Biasanya nenek pondok-pondok mesti ya, pondok-pondok mesti ini. Bahkan sampai di pondok pesantren yang namanya semua pondok sebetulnya, apalagi di Gontor, wes itu sing jenenge mondok nek rung kenek ya penyakit kulit itu ya berarti mondoknya rung tenanan kan ini ya. Insyaallah. Kenapa? Karena airnya dipakai orang banyak kan itu ya. Kemudian tinggalnya bersama-sama, kemudian dekat ya. Wong ya enek sing resian, enek sing kemproh barang kan itu ya. Oh sok kadang anduk siji ngono ya dienggo kancane barang ngono-ngono kuwi. Ya. Nah itu biasa terjadi di pondok ya. Teman-teman ngalami ndak ini ya di pondok? Ngalami ndak? Ngalami ya. Nek rung di pondok, nek rung ngono berarti mondoke rung tenanan kan ini. Insyaallah. Oke, sekarang prakteknya bagaimana? Ya, prakteknya bagaimana? Oke, yang pertama jari telunjuk ya, pakai jari telunjuk. Ini punya jari telunjuk semua ini ya? Oh iya. Kan enek seran duwe jari telunjuk barang ngene. Drijene enek sing jempol kabeh soalnya. Ada yang jarinya jempol kabeh ya. Jari telunjuk kemudian apa? Dikasih ludah ya, meludah sedikit ke jari telunjuk, ke ujung jari telunjuk. Nah itu ya. Kemudian setelah itu apa? Meletakkan
jari yang telunjuk tadi yang sudah diludah tadi, sedikit ludah tadi, kemudian ditempelkan ke tanah, ya, ditempelkan ke tanah, kemudian diangkat, ya, sisa tanah yang menempel itulah yang kemudian kita bacakan doa tadi, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa satimuna biizni rabbina, ya. Dengan menyebut nama Allah, tanah bumi kami dengan ludah sebagian dari kami, semoga disembuhkan penyakit kami dengan izin Rabb kami. Jadi dibacakan di dekat tadi, diludahi, taruh di tanah, dekatkan di mulut kita, kemudian didoakan tadi, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Ya, doa ini. Kemudian tempelkan ke bagian tubuh yang luka atau yang sakit. Tempelkan. Tuh, Masya Allah. Ya. Dalam kasus penyakit metafisik, tahu metafisik ya? Kena sihir, gangguan jin gitu. Maka tanah itu tadi tersebut ditempelkan pada titik-titik ini. Satu, tempelkan di antara kedua mata. Setelah didoain, tempelkan di antara kedua mata. Kemudian atau ditempelkan di ubun-ubun. Ya, makanya ini titik, Pak. Makanya orang kalau kena sihir atau gangguan jin, itu salah satu terapinya nanti bekam. Yang dibekam adalah kepala ini. Ya, area sini nih, Pak. Itu untuk orang-orang yang kena sihir. Kemudian apalagi gangguan jin ya, gangguan jin dan sihir. Nah, itu ditempeli tadi, tanah tadi. Kemudian mana lagi? Nah, ini pintu masuknya jin setan. Waduh, rambut saya agak gondrong nih ya. Ditengkuk agak ke atas, ya. Sini nih. Ya, sini ya. Sini. Tempelkan di situ atau di sini, teman-teman. Panjenengan silahkan ke belakang telinga. Nah, belakang telinga itu kan ada tulang yang menonjol, betul ya? Belakang telinga itu ada tulang yang menonjol, betul? Nah, di situ ditempelkannya di situ, ya. Itu. Nah, itu tadi caranya meruqyah dengan media tanah. Kalau untuk luka atau borok, maka tinggal dioleskan atau ditempelkan. Kalau untuk kasusnya metafisik, tadi kan fisik ya, ada lukanya, ada boroknya. Ini kalau luka untuk metafisik, maka kemudian bisa ditempel di kedua mata. Kadang sini ini orang yang ada apanya, Pak? Orang indigo atau apa itu ya, yang bisa ngelihat itu. Kalau dalam bahasanya namanya mata apa, Pak? Mata cakra. Mata cakra. Sini. Kemudian ubun-ubun, kemudian leher belakang agak ke atas ya. Ya mungkin di pangkal ya. Jadi rambut, kemudian tulang yang menonjol di belakang telinga, taruh situ. Oke. Yang selanjutnya cara menggunakan daun bidara, meruqyah dengan menggunakan media daun bidara. Tanah sudah selesai. Daun bidara menjadi media ruqyah yang paling dikenal
untuk pengobatan gangguan sihir pada diri seseorang. Dan daun bidara ini dulu biasa dipakai untuk memandikan mayit, ya, dimandikan pakai daun bidara. Karena daun bidara susah, akhirnya pakai penggantinya daun kelor. Ya, pakai daun kelor susah, wes sekarang pakai kapur barus, air biasa sama kapur barus. Ya. Pernah memandikan mayit? Udah pernah memandikan mayit? Belum? Nah, ini sudah, yang besar-besar sudah. Ya. Kalau yang masih kecil kayak gini, kalau ada mas-masnya ini, seniornya mandikan mayit, kalian ikut. Ya. Ndelalah neng kampung kan ini dari Pondok Al-Fatih ya. Ndelalah tanggone enek sing jamaah apa ini ada yang meninggal ya, kemudian minta tolong pondok untuk nyuceni atau memandikan. Ah itu kudu gaspol mangkat. Mosok pondok kok wedi kan ya ora lucu ya. Ya Allah, Mas nyuwun tolong memandikan mayat. Aduh ngapunten Bu, kula wedi lho. Lah piye to pondok kok malah wedi to Mas ngene repot. Ya. Lah kemudian nanti ada supaya ada pengkaderan karena kan butuh mental ya. Berarti yang kecil-kecil ini ngikut ya. Bantu-bantu nyiapin air, bantu-bantu nyiapin apa gitu sambil ngeliat caranya seperti apa. Nek rawani ya sing dadi prakteke kancane dhewe, kon etok mati repot. Untuk praktek ya. Biasanya pakai apa itu ya? Patung ya. Atau manekin. Cuma hati-hati ya, kalau manekin jangan dipajang di rumah karena itu hukumnya termasuk apa? Patung. Apalagi bernyawa. Yang paling repot itu kalau orang jualan baju. Orang jualan baju biasanya pakai manekin. Maka kalau jualan baju pakai manekin, saran saya beli yang tidak ada kepalanya ya. Cuman badan, jangan ada kepalanya. Apa kepalanya gak usah dipasang. Lah itu sudah jadi satu, digorok supaya kepalanya lepas, yang sehingga dia pasangnya cuman badannya saja, tidak usah pakai kepala. Saya lihat di beberapa toko gamis atau baju itu kepalanya nggak dilepas, akhirnya apa? Matanya ditutup plester, kan malah wagu. Matanya manekin ini, patung manekin tadi, matanya dikasih plester. Saya cuman lewat gitu ya wagu ya, mending itu digorok sekalian ya, dilepas sekalian kepalanya daripada ditutup plester, kan malah wagu Pak. Ya. Karena orang kalau mau beli baju kan lihatnya baju, bukan kepala manekinnya toh, tapi lihatnya bajunya, bagian badannya gitu ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, bagaimana caranya ruqyah dengan media daun bidara? Yang pertama, sediakan air 1 gelas. Terus ambil 7 helai daun bidara. Di sini yang punya bidara Bunda Lucy punya ya? Oh iya, Bunda Lucy punya bidara. Nah, nanti kalau mau ini jamaah warga kalau membutuhkan bisa nanti ke Bunda Lucy. Tapi nek sak kampung entek ya wite. Siapa lagi yang punya? Pak Iwan punya? Masjid depan. Oh depan ada masjid. Oh ya ada itu ya, masya Allah. Lah ya sak wong minta 7, nek sak perumahan kan ya entek Pak. Yang membutuhkan saja. Ya syukur-syukur panjenengan beli bibitnya nanti ditandur atau minta bibitnya terus nanti ditandur di rumah. Itu kalau pohon bidara ditanam di depan rumah, insya Allah nanti jinnya setannya takut, tidak berani masuk rumah ya. Itu agak berduri, hati-hati ya, itu agak
berduri. Ya bukan agak berduri, ya memang berduri ya, kayak mawar. Ya. Mawar berduri. Sediakan 1 gelas, ambil 7 helai daun bidara, terus nanti daun bidara yang 7 tadi ditumbuk dengan menggunakan batu, atau bisa juga ulek-ulekan. Ulek-ulekannya apa ya bahasanya ya? Cobek ya, atau lemper apa lemper? Oh lemper ya, pakai ulek-ulekan. Pokoknya yang bahannya batu lah ya, yang bahannya batu. Saya biasanya pakai itu, jadi lemper itu ya, diulek ke situ. Jadi lempernya dari batu kan itu ya, ulek-uleknya juga dari batu. Ini yang disarankan. Ini yang disarankan. Jangan pakai yang ngulek-ngulek pakai batu, tapi wadahnya pakai plastik, ya sama saja. Ya, kalau disarankan ulek-uleknya juga dari batu dan tempat untuk nguleknya juga dari batu. Yang sehingga 2 batu ini. Lah ini yang disarankan. Pakainya cobek aja, ulek-ulek ya itu. Terus dihaluskan. Ustaz kalau di blender bagaimana? Oh ya sama kalau di blender enggak usah, pakai ulek-ulek saja wong 7 cuma 7 helai kok ya. Diulek-ulek saja. Pakai batu. Kemudian jika tumbukan daun bidara sudah halus, campurkan ke air 1 gelas tadi. Ya, campurkan ke dalam air 1 gelas tadi. Terus bacakan doa-doa ruqyah pembatal sihir atau ayat sapu jagat yang kemarin sudah saya sampaikan. Apa Ustaz? Ayat sapu jagat. Maksudnya ayat ruqyah sapu jagat itu ayat yang biasa dibaca oleh para peruqyah apapun keluhannya. Ada yang namanya ayat ruqyah sapu jagat. Ayat yang dibaca oleh para peruqyah apapun keluhan pasien. Nah, tinggal nanti ditambah ayat-ayat khusus yang lain sesuai atau disesuaikan dengan kondisi si pasien. Apakah dia sakit medis ataukah dia sakit gangguan jin, apakah kena sihir dan sebagainya. Nah, tinggal nanti ditambahkan ayat-ayat khususnya. Lah apa saja ayat ruqyah sapu jagat? Yang pertama surah Al-Fatihah. Yang kedua surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Yang ketiga surah Al-Baqarah ayat 102. Yang ketiga ayat kursi 255. Terus yang selanjutnya 2 ayat setelah ayat kursi 256, 257. Terus 3 ayat terakhir lillahi ma fis sama amanar rasul la yukallifullah. Terus kemudian apa? Al-Kafirun. Terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu ayat ruqyah sapu jagat yang biasa dibaca peruqyah kepada si pasien apapun keluhannya. Terus nanti tinggal ditambahkan ayat-ayat khususnya untuk memotong jin nasab ya, untuk membatalkan perjanjian sihir ya, atau membatalkan perjanjian leluhur. Kemudian nanti untuk sihir apa nih? Sihir tafrik yang untuk memisahkan, atau sihir mahabbah yang untuk pelet itu ya, dan untuk yang lain. Nah, itu ada. Terus tadi airnya air mateng ya. Airnya air yang sudah mateng. Atau yang biasa, kalau biasanya pakai apa itu? Isi ulang itu ya. Air galon itu. Kemudian apa? Sebagiannya diminum. Ya, sebagiannya diminum. Bagaimana cara minumnya? Cara minum sesuai sunnah. Cara minum sesuai sunnah ini tak kasih contoh ya.
Malah padune pengen ngombe sate es gak apa-apa ya. Satu pakai tangan kanan. Yang kedua jadi minumnya 3 kali tegukan. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. 3 kali tegukan. Jadi minumnya dikit-dikit saja kan, tadi airnya cuma segelas toh. Sebagiannya diminum, terus sebagiannya dituangkan ke tangan kanan, ya, dituangkan ke tangan, dituangkan. Ini nggak bisa nyontoni saya, teh ini ya, Wailer gerbong semut aku ya. Dituangkan ke tangan, kemudian apa? Diusapkan ke kening, ya, sama kemudian mata, ya, diusapkan ke kening, kemudian mata, terus diusapkan ke kening, mata. Kemarin saya salah satu ini metode ini yang saya pakai untuk meruqyah pasien saya yang di mana? Gonilan. Itu kena sihir mahabbah, kena sihir pelet. Atau untuk keluhan yang lain bisa. Jadi sebagiannya diminum, sebagiannya ditaruh di tangan, kemudian diusapkan ke apa ini namanya, kening, kemudian ke mata, ya. Kemudian juga sebagiannya diusapkan, sebagiannya dituangkan gitu ya, atau ditaruh di tangan terus diusapkan di mana? Area ubun-ubun kepala, sambil kemudian dipijat kepala, area ubun-ubun. Kemudian ambil airnya lagi, ditaruh di telapak tangan, kemudian apa? Ditaruh, diusapkan di tengkuk, dipijat-pijat sambil ditepuk-tepuk, ya, dipijat-pijat kemudian ditepuk-tepuk, ya. Kemudian ditaruh lagi airnya, dituangkan lagi dikit, terus diusapkan ke 2 telinga, ya, sambil kemudian dipijat-pijat ringan, ya. Nah, itu kalau airnya segelas kecil. Nanti bisa dipraktekkan jamaah, ya. Terus kalau untuk keperluan mandi, jadi ruqyah plus mandi, maka caranya adalah sediakan 1 ember penuh. Karena untuk mandi ya embernya rada gede, yang sekiranya cukup buat sekali mandi. Berarti apa namanya? Ember gede ya, ember gede. Terus kalau bisa nih ruqyahnya jangan di dalam kamar mandi, makanya airnya ditaruh di ember dulu ya. Kemudian ditaruh di mana lah, tempat intinya di luar kamar mandi, nanti ya. Kemudian apa? Ambil daun bidara 100 lembar. Karena ember gede ini ya, 100 lembar. Oh, ini 100 lembar witin tek ora ya? Ya. Sama tumbuk dengan tadi batu, ya, jangan di blender, tumbuk dengan batu. Karena ini bukan soal halusnya, tapi ini soal batunya. Bukan soal sekedar halusnya, tapi soal batunya ini yang dari alam, ya. Kemudian kalau sudah halus, maka daun bidara yang 100 lembar tadi dimasukkan ke ember yang tadi sudah diisi air. Karena buat mandi nggak usah pakai air mateng, nggak usah pakai sulang, pakai air biasa aja nggak apa-apa, dari keran. Syukur-syukur kalau dari air hujan, wah mantap sekali, ya. Kalau ndak ada hujan ya air biasa, aduh tekan tawang mangung ngangsu kan ya malah pegel ya. Terus celupkan jari telunjuk Anda ke ember. Jari telunjuk celupkan ke ember. Kemudian apa? Bacakan ayat-ayat ruqyah.
sapu jagat tadi yang saya sampaikan. Terus plus ditambah untuk apa? Ditambah ayat-ayat pembatal sihir. Ayat-ayat pembatal sihir itu salah satunya tadi Al-Baqarah 102 itu. Nah itu ya. Dan juga ada ayat-ayat yang lain, insya Allah nanti kita akan melewati itu pembahasannya. Nah setelah kemudian sudah selesai, ya sudah selesai, maka si pasien yang hendak dimandikan duduk dengan posisi seperti ini duduknya. Nah gini ya, duduknya posisinya seperti ini biasa, tidak bersandar. Ya, duduknya selonjoran biasa, kemudian ya duduk. Syukur-syukur di atas tanah. Ya, di atas tanah. Terus mulai menyiram dari kaki kanan. Kaki kanannya dulu naik hingga ke pundak kanan. Pakai gayung ya. Tahu gayung ya, the ciduk ya. Nah itu diguyurnya, disiramnya mulai dari kaki kanan hingga ke pundak kanan. Kemudian yang selanjutnya siram dari kaki kiri hingga ke pundak kiri. Kemudian setelahnya disiram di ubun-ubun, di kepalanya. Ya. Dan ketika menyiram jamaah jangan diusahakan jarak gayung ke badannya agak jauh. Supaya apa? Supaya ada apa ini namanya? Rasa tekanannya, ya. Jadi jangan halus, ya, jangan halus. Jadi agak tinggi. Supaya ada tekanan air yang kemudian jatuh ke kulit. Nah, gitu. Kemudian setelahnya tadi ya siram ke kepalanya, di ubun-ubunnya. Setelah itu selanjutnya siram bagian tubuh yang sering dikeluhkan gangguan. Mana bagian tubuh yang sering ada gangguannya atau sakit? Siram bagian itu. Ya. Nah ini terapi pengobatan sihir dengan media daun bira ini dapat dilakukan umumnya ya, umumnya selama 3 pekan. Atau 21 hari. 1 pekan cukup dilakukan 2 hingga 3 kali terapi. Jadi berapa pekan tadi? 3 pekan. Setiap pekannya cukup dengan 2 atau 3 kali. Yang sehingga totalnya berapa? Kalau 3 berarti 9 ya. 9 kali dia mandi pakai bidara tadi yang sudah dibacakan. Wallahu a'lam. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk yang kasus-kasus gangguan sihir. Jadi selain daripada dia dibacakan, tapi kemudian dia juga bisa menggunakan metode yang lain, yaitu dimandikan dengan daun bidara. Ya, atau kemudian juga bisa dia hujan-hujan, kemudian atau dia pakai air sumber, ya, pancuran atau gerojokan. Nah, nanti sembari dia mandi pakai gerojokan tadi yang air alami, atau dia hujan-hujan sambil kemudian dia membaca ayat-ayat ruqyah sapu jagat dan pembatal sihir. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dari apa yang kami sampaikan dan bisa dipraktekkan. Ya, Ustadz, saya nggak ada keluhan, ya kan praktek nggak apa-apa juga ya, praktekkan nggak apa-apa. Nah, insya Allah. Sebab ada banyak orang yang merasanya tidak ada gangguan, tapi ketika diruqyah ada reaksi, Pak. Kemarin kami ngisi di pelatihan di Wonogiri. Ya, kemarin Ahad pagi saya ngisi, jadi pada subuh berangkat di kajian Ahad pagi di Wonogiri itu dihadiri 300 orang. 300 orang, kemudian mereka minta dilatih untuk ruqyah mandiri. Awalnya karena ada 300 orang saya khawatir. Khawatirnya saya nanti kalau ada yang reaksinya ekstrim, saya cuman senggel, lah repot nih. Akhirnya kemudian saya sampaikan teori.
Teori-teori, begitu kemudian mau selesai kurang 15 menit dari jamaah pada protes, Pak. Pokoknya kami pengen praktek, Pak Ustadz. Wes, pokoknya pengen praktek. Ini waktu tinggal 15 menit, gak cukup. Lah butuh waktu berapa, Ustadz? Kurang lebih 30 menitan. Iki pun tidak apa-apa, wes mulir atau keri-keri gak apa-apa. Sepenting ada prakteknya, ya sudah. Saya katakan betul berani. Akhirnya berani, siap, ya sudah. Begitu rukyah, wes yang reaksi lebih dari 10 orang. Yang reaksi banyak, Masya Allah, lebih dari 10 orang. Tapi reaksinya macam-macam. Ya, reaksinya macam-macam. Tapi alhamdulillahnya tidak ada yang kesurupan. Alhamdulillahnya tidak ada yang kesurupan. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuman saya mendapatkan sedikit ilmu dari guru kami peruqyah. Jadi terkadang tergantung niat peruqyah. Kalau niat peruqyah itu pengen membakar, pengen memusnahkan, pengen menghabiskan, itu biasanya lah ya, biasanya itu nanti reaksinya bisa sampai kesurupan, Pak. Kenapa? Karena dari jin atau setan yang ada di dalam itu sudah merasa tertantang dulu, Pak. Karena niatnya si peruqyah tadi apa? Menghancurkan, membakar dan sebagainya. Tapi kalau niat peruqyahnya itu bagus, maksudnya ya tadi ya bagus juga ya ini ya. Tapi kalau niat peruqyah itu pengen mendakwai, pengen menasihati, pengen jin setannya dapat hidayah, pengen jinnya ini supaya masuk Islam, pengen kemudian ruqyahnya ini dengan cara-cara yang baik-baik saja. Kalau kalian keluar dengan cara yang baik, keluar dengan baik-baik. Dan kalau si peruqyah itu pengen atau niatnya supaya jin setannya ini bertobat, bisa enggak bertobat? Bisa, jangankan bertobat, mereka masuk Islam syahadat bisa, Pak. Nah, biasanya kalau niatnya seperti itu, reaksinya lebih soft, reaksinya lebih halus. Kenapa? Karena jin atau setannya tidak merasa tertantang, tidak merasa dia akan dibunuh, dia tidak merasa dia akan dibakar, tidak merasa dia akan disiksa, tapi merasa bahwa dia sedang akan didakwai. Itu beda, Pak, caranya, Pak. Sama kan kalau kita misalkan nih lihat ada, mohon maaf ini ya, ada preman atau ada PSK. Mohon maaf ini saya bilang preman PSK sobok kemarin gilingan ya, Pak. Kita lihat preman, kita lihat PSK. Terus ada ustadz datang. Kemudian ustadznya mengatakan haram, neraka. Zina haram, neraka. Preman haram. Itu kira-kira PSK-nya ini berontak enggak? Berontak. Kalau dakwahnya seperti itu berontak. Tapi kalau cara dakwahnya soft, caranya elegan, gitu ya, dideketi yang preman tadi lo ya, PSK dideketi ya bahaya malahan ya. Oh, gak bahaya tak? Ya, dideketi ya, kadang ditraktir makan, dikasih hadiah ya sebagainya. Mereka tidak merasa bahwasanya dia sedang didakwai, gitu loh. Begitu sudah nyaman, kita masuk sedikit-sedikit nasihat, akhirnya kemudian sampai pada dia dapat hidayah. Beda ya, cara dakwahnya seperti itu, Pak. Lah sama, jin juga seperti itu. Jin kan juga makhluknya Allah. Mereka juga bisa dapat hidayah masuk Islam, mereka juga bisa tobat. Maka caranya lebih soft saja. Saya biasanya meluruskan niat dulu sebelum meruqyah. Bukan untuk pengen menghancurkan, enggak. Saya malah lebih senang jinnya dapat hidayah. Keluar dengan cara baik-baik. Kalau bisa keluar dengan cara baik-baik ya sudah. Tapi ada juga jin yang membandel. Kalau ada jin yang membandel nggak mau keluar, saya biasanya pakai senjata atau jurus andalan. Apa, Pak? Sembelih jinnya. Nah, dengan cara apa? Nanti pakai tangan. Nanti ada satu ayat yang biasa dibaca oleh para peruqyah untuk nyembelih jinnya. Tapi kalau sudah membandel sekali dan nggak mau keluar, sebetulnya berontak enggak, cuman dia nggak mau keluar. Nah itu, ini jamaah yang dirahmati. Itu tapi cara paling terakhir. Yang pertama negosiasi dulu, ya kan ya. Semoga dapat hidayah, masuk Islam, ayo syahadat. Kita sampaikan surga, ayat-ayat tentang surga. Kita sampaikan ayat-ayat tentang penjagaan perlindungan, nikmat-nikmatnya sebagainya, supaya dia tertarik kemudian masuk Islam dan bersyahadat. Kemudian kalau sudah syahadat biasanya langsung keluar dengan sendirinya.
Ini jamaah yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.